Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang tertunda dengan beberapa kali pertemuan. Kemudian kita lanjutkan dari pembahasan tentang tata cara sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan terakhir telah kita sebutkan tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan sujud yang kedua, sujud yang kedua. Artinya pembahasan yang telah kita sebutkan tentang tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna satu rakaat. Berarti tinggal ke rakaat kedua, ke rakaat ketiga untuk maghrib, rakaat keempat untuk duhur, asar, dan isya. Nah, sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini dalam kitab beliau Manhajus Salikin fi Tawdihi Fiqh Fiddin, beliau mengatakan summa yasjudu tsaniya kal ula, maka dia sujud yang kedua sama persis tata cara dengan sujud yang pertama. Jadi saya ingatkan kembali, ketika kita sudah turun dari turun sujud, setelah sami Allahu liman hamidah, kita takbir untuk turun sujud. Kemudian setelah itu sujud, tentunya dengan beberapa ketentuan syarat yang telah kita sebutkan. Tata cara sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai posisi tangan, bagaimana arah jari tangan, jari kaki. Nah ini, kemudian setelah itu tentunya kita akan duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Dan telah kita ingatkan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan takbirnya. Ketika sujud, jangan takbir pada saat duduk di antara dua sujud. Biasanya kita seperti itu. Jadi biasanya ketika kita sujud pertama, maka kita bangun dari sujud pertama ini, duduk di antara dua sujud, di Allahu Akbar. Biasanya kita ketika itu langsung nanti posisi duduk baru Allahu Akbar. Nah ini tentunya tidak tepat sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya takbirnya itu di saat kita bergerak ke gerakan sholat selanjutnya, bukan pada saat berada di rangkaian sholat yang selanjutnya, tapi ketika bergerak ke rakaat atau ke gerakan selanjutnya dan selesai sebelum masuk ke rangkaian sholat selanjutnya. Jadi takbir ini ketika kita bangun dari sujud, Allahu Akbar, itu selesai sebelum kita duduk.
sebelum kita duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena pada saat duduk tentunya yang akan dibaca adalah doa di antara dua sujud dengan doa yang telah pernah kita sebutkan di beberapa jenis. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. Dengan beberapa lafaz ini ada 5 atau 6 lafaz dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita membaca yang paling singkat adalah Rabbighfirli Rabbighfirli. Ini dibaca saat posisi duduk, bukan takbir. Nah, setelah itu tentunya kita akan sujud yang kedua. Maka sujud yang kedua ini sama dengan sujud yang pertama. Dari bertakbir ini juga biasanya banyak terjadi. Ketika kita ingin sujud, biasanya itu nanti takbirnya pada saat sujud. Nanti kita takbir pada saat sujud, padahal di saat sujud itu bukan takbir yang mau dibaca, tetapi doa sujud. Doa sujud. Tetapi takbirnya itu ketika kita bergerak, Allahu Akbar, turun sujud, maka selesai takbirnya, karena kita akan membaca bacaan dari bacaan sujud. Jadi ingat ya, bukan pada saat kita sujud baru takbir. Biasanya ada yang seperti itu. Insyaallah paham ya, ini yang biasa banyak terjadi. Jadi kalau misalnya saya contohkan begini. Saya menghadap ke sana ya. Jadi modelnya begini. Jadi pada saat saya posisi berdiri di atas begini, selesai membaca surat, maka saya kan biasanya takbir untuk turun. Biasanya ada yang begini. Allahu Akbar. Nanti dia pada saat baru dia takbir. Pada seharusnya ketika kita bergerak naik, bergerak untuk turun, jadi posisi begini, nanti kita takbirnya Allahu Akbar. Sebenarnya di sini. Jadi bukan pada saat ini, tapi ketika dia bergerak untuk turun. Demikian pula selanjutnya begini. Saya posisi sujud ini, posisi begini. Allahu Akbar. Kita biasanya seperti ini. Nanti posisi sujud begini baru takbir. Padahal kalau sudah posisi duduk seperti ini, bukan lagi takbir yang mau dibaca, tetapi yang mau dibaca adalah doa Rabbighfirli Rabbighfirli. Kemudian sujud yang kedua biasanya kita begini, Allahu Akbar. Nah ini, kalau Imam An-Nawawi tidak, jadi posisi begini, selesai Rabbighfirli Rabbighfirli, dia bergerak Allahu Akbar. Jadi pas turun sujud selesai takbirnya. Itu Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Itu yang kita dapatkan dari uraian ulama-ulama kita. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka selesai dengan sini, maka kita akan berlanjut ke rakaat kedua. Kita akan lanjut ke rakaat kedua. Sehingga keterangan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau sebutkan adalah thumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamai. Nah, ini pembahasan juga sebenarnya di sini. Ini letak pembahasan yang dibahas oleh ulama kita di sini. Mereka sebutkan, kemudian setelah itu selesai sujud yang kedua, maka summa yanhadu mukabbiran. Kemudian dia bangkit dalam keadaan bertakbir. Dia bangkit dalam keadaan bertakbir.
Nah, ini juga biasanya terjadi di sini. Ketika kita bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, biasanya takbirnya itu di saat berdiri. Nah, biasanya itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan tsumma yanhadu mukabbiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai maka dia bangkit dalam keadaan bertakbir. Dan disebutkan bahwasanya Nabi bangkit dan dia bertakbir saat berdiri, tidak seperti itu. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian disebutkan ala suduri qadamai. Nah, di atas ujung jari-jari kedua kakinya. Nah, ini letak pembahasan juga ya. Jadi Jadi pembahasan panjang di kalangan para ulama. Apakah ketika kita bangkit ke rakaat kedua, ke rakaat ketiga atau ke rakaat keempat? Jadi pertanyaan adalah, apakah kita bersandar dengan tangan atau lutut atau ujung-ujung kaki? Ya, pada umumnya apa yang kita terapkan? Nah, ini biasanya jadi begini modelnya. Jadi saya ini posisi rakaat kedua. Posisi rakaat kedua ini juga nanti akan dibahas sebenarnya oleh para ulama, apakah ada duduk istirahat atau tidak. Ini juga nanti pembahasannya. Tetapi sebentar kita bahas. Jadi misalnya takbir saya posisi ini sudah sujud pertama, saya sujud pertama ini. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian Rabbighfirli. Kemudian Allahu Akbar. Nah, setelah ini tentunya biasanya kita begini. Ada ini namanya duduk istirahat. Duduk istirahat. Nanti pada saat ini baru kita naik lagi. Allah. Nah, ini. Ini seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dia naik dalam keadaan dia bersandar di atas ujung-ujung kakinya. Berarti dia begini. Ini kan namanya bersandar. Jadi tumpuan adalah ujung kaki. Kan ada juga itu yang seperti ini ketika naik. Bagaimana posisinya? Begini. Ya. Dia lututnya begini, tangan setelah itu nanti dia begini. Itu. Ada juga ya bersandar naik seperti yang saya contohkan tadi, posisi begini. Apakah dengan lutut atau dengan ujung kaki? Itu Allah taala bisawab. Nah, inilah yang akan dibahas oleh para ulama. Jadi dua pembahasan di sini akan dibahas. Yang pertama, apakah ada duduk istirahat? Ada duduk istirahat atau tidak? Nah, atau tidak. Jadi ini maksudnya begini, duduk istirahat kan ada yang begini. Saya contohkan supaya bisa jelas ya. Begini, jadi posisi saya sujud kedua ini, kemudian saya langsung naik ke rakaat kedua. Begini, ada yang langsung begini. Dia tidak ada duduk. Atau yang kita ini kan sujud, kemudian duduk begini dulu. Posisi saya seperti ini. Langsung setelah itu baru naik. Ini. Nah, ini yang namanya duduk istirahat. Apakah ada atau tidak? Karena kita dapatkan juga di sebagian tempat itu langsung berdiri. Maka oleh karena itu, lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan beberapa keterangan dari ulama kita dalam masalah ini. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan Nabi itu setelah rakaat pertama dia bangkit, rakaat kedua dengan bersandar dengan kedua ujung kakinya.
seperti yang saya contohkan tadi. Nah, dasar yang dijadikan dalil adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi dengan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhadu fis shalah ala suduri qadamai. Nabi itu bangkit ketika sholat di atas sudur, ujung-ujung kakinya. Jadi yang menjadikan tumpuan itu ujung kakinya, ya, jadi tumpuan naik untuk bangkit, untuk naik ke atas. Kemudian juga diuraikan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadits Abu Hurairah, juga disebutkan, beliau mengatakan, al-amalu inda ahlil ilmi, yang seperti inilah yang diamalkan oleh para ulama. Yakhtaruna, mereka itu memilih atau mengambil, yanhadur rajulu fis shalah ala suduri qadamai. Jadi mereka itu bangkit di atas ujung-ujung kakinya. Hanya para ulama berkaitan dengan hadits ini, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau lemahkan hadits ini. Beliau mengatakan hadits ini, hadits Abu Hurairah, Nabi itu ketika bangkit dia bertumpu di atas kedua ujung kakinya. Tapi Syekh Al-Albani melemahkan hadits ini dalam kitab Al-Irwaul Ghalil, hadits, kitab yang memuat tentang hadits-hadits. Walaupun kata para ulama ini lemah, hanya sebagian ulama dia tetap mengamalkan ini tanpa memahami ini dari hadits. Ini bukan dari hadits Nabi, karena haditsnya ada kelemahan berkaitan dengan ini. Ini yang diterangkan oleh ulama kita dalam permasalahan seperti ini. Jadi ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, saya bahas dulu hadisnya ini sesuai dengan urutannya, baru kita kembali tentang duduk istirahat. Nah, di sini kata beliau, wa hadza qaulul jumhurul ulama. Kebanyakan ulama itu walaupun mereka dilemahkan hadits ini, tetapi mereka tetap mengamalkan ini. Artinya para ulama ini, jumhur ulama mengatakan ila i'timadi ala rukbatai. Jadi kebanyakan para ulama, karena mungkin hadits yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dia ada kelemahan, sehingga jumhur ulama itu mereka menyebutkan bahwasanya bersandar di atas kedua lututnya. Paham di sini? Ini ada dua perbedaan. Apakah tangan langsung dengan ujung kaki atau lutut dengan ujung kaki? Itu kan dua permasalahan yang berbeda. Dua permasalahan yang berbeda. Apakah ketika dia bangkit ke rakaat selanjutnya, rakaat ketiga, dua, tiga, keempat, bersandar dengan lututnya atau tangannya dengan ujung kakinya? Nah ini yang kalau jumhur para ulama, mereka sebutkan di atas lututnya. Jadi disebutkan ala rukbatai atau ala rukbatihi. Ini kata beliau. Sebenarnya ada beberapa hadis sebenarnya yang sempat saya tuliskan ini hadisnya. Tadi ada hadis dia bawakan hadis Abu Hurairah dengan alasan kalau bersandar dengan kaki, tangan dengan langsung kaki, hadisnya lemah tadi. Hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhadu fis shalah ala suduri qadamai.
dengan ujung kakinya. Lututnya itu duluan diangkat. Nah, mereka mengatakan ini lemah, berarti tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian hadits yang kedua, hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, minas sunnah, nah ini termasuk dari sunnahnya Nabi, idza nahadha ar-rajulu bis shalah al-maktuba minar rukbata minar rakatain al-ulayain, maka beliau mengatakan adalah ayya'tamida biyadaihi 'alal ard illa ayyakuna syaikhun kabira la yastati'u. Jadi ini hadits Ali bin Abi Thalib, kata jumhur, kalau ada orang bangkit ke atas, maka dia ya, kita lanjut. Jadi ini ya, jadi saya sebutkan dulu supaya ini jelas. Jadi jumhur mengatakan kalau orang itu bersandar dengan lututnya. Nanti sebentar saya contohkan. Dia bersandar dengan lututnya. Ada yang jumhur, ada yang mengatakan, termasuk penulis dari buku ini mengatakan dia bersandar dengan kaki dan tangannya. Kan itu satu paket. Tangan dengan ujung kakinya. Nah, tapi hadits yang Ali bin Abi Thalib ini juga, kata beliau, Nabi ketika bangkit maka dia bersandar dengan tangannya ketika dia berdiri. Kecuali kalau orang yang sudah tua tidak mampu, maka pakai lututnya. Tapi haditsnya juga lemah. Nah, yang ketiga adalah hadits Abdullah bin Umar riwayat Imam Abu Daud, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya'tamida ar-rajulu ala yadayhi idza nahada bis shalah. Jadi Nabi melarang bersandar dengan tangannya ketika dia berdiri. Tapi kata Syekh Al-Albani haditsnya mungkar, tidak boleh dipakai. Sudah 3 haditsnya, tidak ada. Yang keempat adalah hadits Wa'il ibn Hujr riwayat Imam Abu Daud. Idza nahada ala rukbatayhi wa tamada ala fakhdhihi. Jadi Nabi itu disebutkan dalam hadits Wa'il ibn Hujr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri naik, dia bersandar dengan kedua lututnya. Dia jadi tumpuang adalah lututnya, kemudian dia sandar dengan pahanya. Nah, tapi hadits Wa'il ini juga lemah. Jadi ini lemah lagi. Jadi belum ada bersandar dengan tangan kerjasama dengan ujung kaki atau lutut, tangan nanti di paha. Ternyata belum ada yang sahih dari sekian hadits, belum ada. Jadi ini baru ucapan para ulama, jumhur, kebanyakan ulama, belum ada haditsnya. Hadits selanjutnya adalah hadits yang diuraikan oleh Abdullah Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang lainnya, seperti Imam Ahmad dari ulama Syafi'iyah, demikian pula Umar Ibn Abdul Aziz. Mereka sebutkan dari keterangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari hadits Abu Kilabah riwayat Imamul Bukhari. Beliau mengatakan ja'ana Malik ibnu Huwairits. Jadi kata Abu Kilabah, datang kepada kami Malik ibnu Huwairits. Fasalla bina fi masjidina hadza. Dia mengimami kami di masjid kami ini. Nah ini. Setelah itu kata beliau, faqala inni la usolli bikum. Saya akan mengimami kalian. Wa ma uridus shalah. Sebenarnya saya bukan mau sholat. Walakin uridu an arakum kaifa ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli. Tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana Nabi itu sholat. Jadi sahabat itu terkadang begini, bukan sebenarnya niatnya sholat, hanya ingin memperlihatkan apa yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, maka disebutkan wa kaifa kana salatuhu, bagaimana salatnya Nabi. Maka dicontohkan begini-begini, inilah coratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan wa ita rafa'a ra'sahu minas sajadah, langsung diambil intinya. Ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud ats-tsaniyah, sujud yang kedua. Kan sujud pertama duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang selanjutnya. Nah, ini yang dibahas. Kemudian setelah itu jalasa. Nah, ini hadisnya, dia jalasa, dia duduk. Inilah yang dimaksudkan dengan duduk istirahat. Karena disebutkan dalam hadis Abu Kilabah riwayat Imam Bukhari, Nabi ketika selesai dari sujud pertama, bangun kemudian sujud, kemudian ini dia duduk. Setelah itu disebutkan jalasa wa tamada alal ard. Kemudian setelah itu dia bersandar di atas tanah, summa qoma, kemudian dia berdiri. Kemudian dia berdiri. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, kalau di hadis ini tidak disebutkan dia bersandar dengan tangan lutut, tidak. Hanya disebutkan setelah dia duduk, kemudian wa'tamada 'alal ard tsumma qama. Kemudian dia bersandar di atas tanah, kemudian dia berdiri. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, hadza yadullu 'alal i'timadi bil yadain. Hadis ini kata Syekh Al-Albani menjelaskan Nabi itu bersandar dengan tangannya. Bersandar dengan tangannya. Indan nuhud, ketika dia bangkit. Ini wallahu ta'ala bisawab, dan ini dikuatkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau kita lihat di sini Syekh Al-Albani itu dia kuatkan berkaitan dengan masalah bersandar dengan tangannya. Jumhur para ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Dia bersandar dengan lututnya. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hadis Abu Kilabah ini riwayat Imam Bukhari tidak disebutkan dia bersandar dengan tangannya atau lututnya, tidak. Nah, disinilah dibutuhkan uraian para ulama. Sehingga sebenarnya kesimpulan yang kita dapatkan berkaitan dengan masalah ini dibahas oleh ulama-ulama kita jamaah berkaitan dengan dalam masalah ini ada kelonggaran. Kenapa? Karena tidak disebutkan secara detail berkaitan dengan bersandar dengan tangan atau lutut. Karena hanya disebutkan al-i'timad summa qoma, dia bersandar kemudian naik. Jadi artinya begini, ini juga kalau saya contohkan, ini jumhur para ulama, kebanyakan ulama begini. Dia sebutkan begini, kalau saya sujud kedua ini, kemudian summa jalasa, dia duduk. Inilah yang dikenal dengan duduk istirahat. Sebentar saya lanjutkan hadisnya. Kemudian setelah itu dia summa i'tamada summa qoma. Kemudian dia bersandar, kemudian berdiri. Nah, Syekh Al-Albani memahami hadis ini, dia Nabi itu bersandar dengan tangannya, dengan ujung kakinya begini. Kalau jumhur kebanyakan ulama tidak seperti itu. Yang dimaksudkan itu dia sandarnya dia begini. Dia menjadi tumpuan adalah lututnya. Bukan tangan. Bukan tangan ini, tapi adalah lutut. Tangannya nanti yadain di atas pahanya. Jadi naik begini. Nah, ini seperti itu. Jadi ini jadi oleh para ulama. Nah, sehingga diberikan menyebutkan bahwasanya mana yang lebih memudahkan itulah yang diamalkan. Karena tidak ada hadis yang langsung jelas menyebutkan berkaitan dengan bersandar dengan tangan atau dengan lutut. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang bersandar dengan lututnya, walaupun ini ada Syekh Al-Albani ya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tapi jumhur kebanyakan ulama juga mengatakan dia bersandar dengan lututnya karena tidak adanya hadis yang langsung jelas menjelaskan bersandar dengan tangan. Hanya mereka memahami seperti itu. Ya wallahu taala alam. Itu yang kita
dapatkan mau pakai lututnya atau tangannya. Biasanya kalau orang yang agak besar, dia tidak bisa menggunakan tangan, bahaya. Dia biasanya pakai lututnya kalau agak gemuk badannya. Kalau tangannya dia agak kurus, biasanya itu mudah, dengan lebih enak dia pakai tangannya. Itu Allah Ta'ala bisa. Jadi di sini ada kelonggaran dalam hal ini. Saya kira itu mungkin yang perlu kita ingatkan. Kemudian biasa kita lihat begini. Ini. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya yu'jin, mengepalkan. Jadi ketika bangkit, naik, dia bersandar dengan tangannya. Jadi ketika duduk istirahat begini, nanti dia naik begini. Nah, begini. Ini namanya yu'jin. Dia mengepalkan tangannya begini. Nah, baru naik. Nah, ini apakah memang haditsnya sahih atau tidak, atau ada atau tidak, ini yang butuh kita lihat. Maka disebutkan hal yu'jinu atau ya'junu indan nuhud, apakah disyariatkan begini ketika bangkit. Jadi antum catat memang, karena ini biasanya jadi masalah juga. Kalau seperti tadi, alhamdulillah aman. Mau pakai lututnya naik, tafadhol, atau pakai sandar dengan tangan juga, karena ada keluasan. Syalbani mengatakan dengan tangan, jumhur langsung dia sebutkan dengan lututnya. Nah, ini. Cuma haditsnya hanya disebutkan bersandar, sehingga ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ini. Itu. Nah, kemudian sebenarnya yang menjadi dasar mengepalkan tangan ketika bangkit itu datang dari hadits Abdullah ibn Umar. Hadits Abdullah ibn Umar, di mana hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Beliau menyebutkan hadits ini, beliau mengatakan Abdul Razzaq ini, Ishaq mengatakan bahwasanya ra'aitu Ibnu Umar, bahwasanya dia melihat Ibnu Umar radhiyallahu an yu'jinu fi shalah, kemudian ya'tamidu ala yadai idza qama. Jadi saya melihat, sebenarnya ini hadisnya. Jadi Ishaq ini mengatakan, saya melihat Ibnu Umar itu ketika dia bangkit, dia bersandar dengan tangannya, kemudian dia yu'jin, dia mengepalkan tangannya. Maka kata beliau, fakultulah, saya bertanya kepada dia, kok ada begini, kok kenapa begini? Maka qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, saya melihat Nabi melakukan seperti itu. Ini kata Abdullah ibn Umar. Hanya yang jadi dasar inilah yang menjadi dasar di kalangan para ulama dalam masalah ini, sehingga ada yang biasa kita lihat, ada yang begini, ada yang hanya begini. Nah, maka dasar hadits inilah, hadits Abdullah ibn Umar ini yang menjadi dasar begini atau begininya. Kenapa? Karena sebagian ulama hadits itu ada yang menghasankan. Hasan itu dibawanya sahih, agak terangkat naik untuk menjadi sahih. Haditsnya tadi, Nabi itu, saya melihat Nabi begini, kata Ibnu Umar. Sebahagian mengatakan tidak, haditsnya lemah, haditsnya ada kelemahan. Hadits ini di mana disebutkan oleh ahlul hadis seperti Syekh Mukbir rahimahullahu taala, beliau melemahkan hadits ini. Beliau melemahkan hadits ini. Mereka mengatakan bahwasanya itu adalah hanya perbuatannya Abdullah ibnu Umar, bukan perbuatannya Nabi. Jadi itu yang begini, hanya itu dari Abdullah ibnu Umar. Kata Syekh Mukbil, haditsnya lemah. Kenapa? Itu hanya sampai kepada Abdullah ibnu Umar, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sampai terangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini
Ini wallahu taala alam bisawab. Itu yang kita dapatkan insyaallah taala dari pembahasan ulama-ulama kita. Kemudian saya lanjut, apakah di sini ada duduk istirahat? Jadi itu tadi ya. Jadi ini sebenarnya kalau yang begini dia ikuti sebagian ulama yang mensahihkan. Katanya ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, ya tafadhol kerja begini. Itu karena sebagiannya melemahkan. Kalau melemahkan itu ya dia buka tangannya begini. Cuma kalau dalam terjadi kasus seperti ini, ada yang lemahkan, ada yang sahihkan, ini tidak boleh kita saling ngotot-ngototan, saling keras-kerasan, tidak boleh. Hanya saja para ulama menasihatkan jika terjadi seperti ini ya sudah, kita kerjakan pada umumnya untuk keluar dari perselisihan, itu paling aman begini. Tidak ada masalah. Kalau kita begini pasti muncul pertanyaan, mana dalilnya? Kenapa begini? Pasti itu. Tapi kalau inilah keumuman yang berjalan. Kemudian terakhir di sini adalah duduk istirahat. Duduk istirahat ini dikenal dengan duduk istirahat, yakni jalsatan yajlisu jalsatan khafifah mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'adhamin ila mawdi'ihi. Ya duduk sejenak saja, bukan duduk lama ya, sebentar saja. Yang penting intinya tulang-tulang itu sudah kembali ke tempatnya. Jadi tidak lama, hanya sebentar. Jadi saya contohkan sebentar saja. Kalau diinikan seperti ini, namanya duduk istirahat. Saya sujud kedua ini ya, posisi sujud kedua. Kemudian saya duduk sebentar begini, sebentar saja. Yang penting saya kan baru bergerak, tidak mungkin sebegini. Nah ini kan belum kembali namanya. Jadi duduk sebentar, walaupun hanya sebentar sekali, baru langsung naik seperti ini. Nah itu namanya supaya tadi ketika bergerak dia kembali ke tempatnya baru bergerak lagi. Nah itu yang dimaksud dengan duduk istirahat, duduk sejenak. Kemudian setelah itu disebutkan bahwasanya berkaitan dengan masalah duduk istirahat ini, sebagian para ulama mengatakan samahul ulama jalsatal istirahat, duduk istirahat. Wa ba'duhum annahum dzalika angkara dzalika walakin yusammah julus faqat. Ada sebagian yang mengingkari penamaan. Tidak boleh namanya duduk istirahat. Tidak ada duduk istirahat dalam sholat. Yang ada sekedar namanya duduk saja. Itu kuncinya di situ. Intinya mereka ada duduk sejenak. Mau dinamakan duduk istirahat atau duduk, yang penting duduk ya sudah duduk. Maka kita lihat bagaimana hukum duduk ini. Apakah boleh langsung atau harus duduk? Akan itu titik permasalahan selanjutnya. Kapan dikatakan harus, berarti tidak boleh tidak. Kapan kita langgar, berarti ada konsekuensi di balik atau ada hukum. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Malik ibn Huwairits, Imam Ahmad dengan yang lainnya seperti Qatadah, demikian pula jumhur di kalangan para ulama, mereka mengatakan ila istihbabiha, disunnahkan. Jadi tidak sampai hukumnya wajib, itu adalah disunnahkan. Dan mereka menguatkan inilah yang paling kuat di kalangan atau di antara uraian-uraian para ulama dalam masalah ini. Kenapa? Karena adanya hadis Malik ibn Huwairits riwayat Imam Bukhari. Mana disebutkan annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witr min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Jadi ketika di ganjil satu, mau kedua, mau ketiga, dan mau keempat, maka dia tidak langsung berdiri. Lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Dia tidak bangkit kecuali dia duduk sejenak. Duduk dulu. Ini kata beliau. Dia duduk. Maka disebutkan di sini rakaat pertama 3 ketika dia mau naik. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini yang kita dapatkan beberapa uraian dan keterangan dari ulama kita.
Ya wallahu taala alam bissawab. Jadi ini jadi kalau ada yang langsung naik itu juga tidak akan membatalkan sholatnya. Walaupun ini disunnahkan, namanya sunnahnya adalah duduk istirahat sejenak baru lanjut ke rakaat selanjutnya. Ini wallahu ta'ala bisa. Jadi ini yang kita bisa bacakan insyaallah taala berkaitan dengan masalah beberapa ketentuan ketika bangkit ke rakaat yang kedua, rakaat pertama kedua. Jadi bangkit naik tadi adalah bisa menggunakan tangannya ataupun lututnya. Tetapi berkaitan dengan ini juga ada pembahasan di kalangan para ulama. Mereka malah seperti Syekh Mukbil, dia tidak menguatkan, dia melemahkan ini. Ya seperti jadi dia seperti biasanya. Karena adanya hadits-hadits yang dipermasalahkan dalam hal ini. Kemudian adanya duduk istirahat dan hukumnya disunnahkan. Ini wallahu taala alam bissawab. Ini yang mungkin kita bacakan sedikit insyaallah taala, wallahu taala alam bissawab. Ya, jadi dengan ini sama, selanjutnya itu dengan rakaat-rakaat yang lainnya sama. Ini lengkap dari rakaat pertama selesai sampai naik ke rakaat kedua. Ketika sudah posisi berdiri di atas, yang penting jangan seperti yang saya contohkan dulu terakhir ya. Jadi begini, saya misalnya dari posisi di bawah tadi sujud, maka saya ini kan dulu istirahat sebentar baru naik seperti ini. Allahu Akbar. Nah biasanya kita dapatkan ini yang kata Imam Nawawi tidak boleh. Begini posisinya. Allah. Seperti ini posisinya. Kemudian setelah ini begini. Allahu Akbar. Nah ini yang biasa. Nanti dia berdiri lurus baru takbir. Padahal ketika dia bergerak naik. Ada juga pembahasan yang kami dapatkan begini. Di kalangan para ulama ketika kita baca kitab-kitab mereka itu 2 kali takbir. Jadi takbirnya begini, Allahu Akbar. Ini dia takbir dulu sini, setelah itu dia naik lagi Allahu Akbar, dia 2 kali. Tapi ini dipermasalahkan karena tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi sebenarnya takbirnya dia bisa bersambung. Jadi naik di sini sehingga biasanya Allahu Akbar naik seperti itu. Jadi dia gerak ini naik nyambung. Tapi ingat, jangan terlalu panjang juga. Biasanya itu subhanallah ada yang suaranya panjang sekali. Jadi posisi begini. Jadi dia Allahu Akbar buat sampainya luar biasa panjangnya. Ini juga jadi dia tidak terlalu panjang. Ini wallahu ta'ala bissawab. Jadi itu yang butuh diperhatikan. Jadi bukan pada saat dia berdiri di atas baru takbir, ketika dia bergerak naik. Ya wallahu ta'ala bissawab. Ya, jadi ini pembahasan sholat ini tinggal akan nanti dibahas berkaitan dengan tata cara tasyahud. Karena rakaat pertama sama dengan rakaat kedua. Dari gerakannya, bacaannya apa, itu semuanya sama. Yang tinggal dibahas adalah tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Tapi pembahasannya juga itu mungkin kalau aktif tiap pekan itu masih butuh 3 bulan baru tasyahudnya. Tapi kalau misalnya per 1 kali sebulan masih bisa. Iya, masih lama. Karena ini banyak yang kita ingin bahas, tapi kita upayakan untuk sesingkat mungkin insyaallah taala supaya bisa dipahami.
Karena ini akan dibahas, biar posisi tangan, kapan begini, bagaimana begininya, ini semua akan dibahas. Yang begini-begininya juga akan dibahas. Ketika di paha tangan, bagaimana posisinya, biasanya kan kita lihat begini. Ketika sholat, ini di tasyahud, ada yang kita lihat, posisi ini yang semua yang nanti kita bahas, ada yang posisinya begini, baru begini. Ini harus katanya selurus dengan ini, tidak boleh begini. Jadi nanti kita bahas ini yang begini-begini kan ada. Ini juga ada yang begini, ada yang begini, dan ini harus lurus. Iya, iya biasa ada yang harus luruskan ini. Nah ini nih kita ingin bahas semuanya nih. Kemudian posisi-posisi ini semuanya dibahas. Kemudian doa-doanya juga. Dan kapan mulainya? Biasanya kan kita ini sudah tasyahud. Pertama ini kapan mulainya begini. Kita akan bahas. Kemudian doa-doanya juga kita akan bahas. Salawatnya, kemudian berlindung dari 4 perkara, kemudian doa di situ. Jadi memang masih butuh beberapa pembahasan di situ insyaallah taala. Ya, mungkin itu sedikit dulu yang kita sampaikan insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Atau sebelum tutup ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Iya. Beberapa hari lalu kan masalah zuhur ini. Ada orang pingsan ini di dalam masjid di masjid. Iya. Orang kan sementara sholat di dalam. Saya mau menolong tapi kan saya sendiri. Sekarang ini orang tidak bisa langsung menolong kalau sendiri. Iya. Banyak masalah ya. Ada orang mau sholat bilang, "Bapak, bantu dulu." Iya. Biar saya salat dulu. Saya juga kasihan. Iya. Karena tidak ada orang, masa bikin warkop bagi orang. Pak, ada orang bisa bantu saya. Makanya sudah banyak orang kami angkat ke teras masjid. Iya. Nah ini kita mau bertanya bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim apabila kita menemukan kasus-kasus begini. Sementara orang ini sudah dimulai sholat berjamaah. Iya. Kemudian terjadi kasus seperti ini. Ini sebenarnya banyak kasus ini juga begini. Misalnya, ini nanti akan merembek sebenarnya yang seperti ini ketika ada yang kecelakaan. Yang kecelakaan ini misalnya dia naik motor, ternyata motornya dia ke pinggir jatuh ke selokan. Masalahnya ini perempuan, baru saya sendiri nih. Apakah bisa saya tolong atau bagaimana? Ini semua keterkaitannya dengan ini. Jadi sama ini kasusnya seperti ini. Jika terjadi seperti ini, kasus-kasus seperti ini itu kembali ke maslahatnya kita lihat. Kemaslahatnya yang kita lihat. Seperti tadi dalam kondisi kita diperhadapkan dengan adanya orang seperti ini yang butuh pertolongan dan sholat sementara ditegakkan. Apakah saya dahulukan sholat, saya tinggalkan ini, atau saya tolong ini, saya tinggalkan sholat? Sebenarnya kalau mana yang lebih membutuhkan pada saat itu, tentunya di saat kalau kondisi seperti ini lebih diutamakan menolong orang yang masalah ini. Sholat ini masih bisa diundur karena adanya udzur, adanya sebab, sehingga ini bisa diundur. Dan udzur diantara salah satu udzur adalah seperti ini, selain dari adanya hujan atau yang lainnya karena dingin, itu bisa jadi udzur untuk sholat berjamaah. Apalagi dalam kondisi ada orang yang kecelakaan seperti ini masuk dalam lingkup kecelakaan. Sebenarnya kalau seandainya kita bisa menolong walaupun sendiri, nah istilahnya orang adalah pertolongan pertama. Nah, tentunya itu yang sesegera mungkin untuk dilakukan. Hanya terkadang juga kalau tidak ada orang ini juga muncul persepsi yang lain. Nah ini masalahnya juga. Ini juga jadi masalah sebenarnya. Ini serba ini. Tetapi kalau dalam kondisi seperti ini ya tinggal kita banyak berdoa memohon kepada Allah. Kalau memang seandainya orang ini butuh pertolongan dan kalau kita tidak bantu ini bisa membahayakan nyawa dia. Kalau kita bantu akan memunculkan sesuatu lagi yang lainnya. Tetapi kita lihat ketika terjadi dua kejelekan yang mungkin terjadi, maka kita pilih yang paling ringan. Atau yang kemungkinan besar belum tentu
Nah, seperti tadi kita diperhadapkan, kita tolong ini, nyawa ini jauh lebih besar daripada apa yang akan terjadi. Yang terjadi ini masih prasangka, maka kita utamakan ini. Walaupun kita sendiri kalau bisa menolong dengan sendiri, kita upayakan tolong dia. Kalau kita berusaha bukan karena kita ini ternyata muncul ini, ya tinggal kita banyak bersabar di situ, karena niat kita enggak hanya untuk murni membantu. Tapi biasanya kan begitu, ada yang seperti ini. Nah, di situ dilihat. Jadi dia kembali masalahnya mana yang paling segera dibutuhkan, itulah yang kita lakukan untuk yang terbaik di situ insyaallah. Ya Allahu ta'ala bissawab. Yang sampai muncul juga masalah ini, dia ada tapi dia biarkan seperti itu sampai orang mati misalnya, ya, misalnya seperti itu. Ini juga jadi masalah. Iya, saya kira itu. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya ada seorang perempuan, kita laki-laki cuma berdua, kita mau minta pertolongan dada, maka pernah kita tanyakan kepada para ulama bagaimana, maka antum tolong dia. Kapan antum tidak tolong jadi masalah, antum yang dosa. Ini, tetapi jangan memanfaatkan situasi dan kondisi, ya ini jadi masalah. Sama ini biasanya, ada orang kecelakaan yang diambil dompetnya dulu, dicari uangnya, ini perhiasannya, ini namanya ambil kesempatan dalam kesempitan. Ini jadi artinya kita segera untuk itu. Nah, itu jadi itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai ini nyawanya berkaitan dengan nyawanya orang atau kondisinya orang. Biasanya kita karena ini dalam kondisi ini, ini kan bukan mahram saya. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, tetapi hanya sebatas itu yang dibutuhkan. Bahkan mengantar ke rumah sakit sekalipun boleh, sebatas untuk pertolongan secepatnya. Tetapi kita menempuh sebatas yang memang dibutuhkan di situ, jangan menambah. Nah, itu yang ininya tidak, tapi tambahannya itulah dikhawatirkan nanti akan menimbulkan sesuatu. Itu Allahu ta'ala bisa. Dan ini pernah kita tanyakan berkaitan dengan ini, dan beberapa di ustadz kita juga pernah saya tanyakan, dan kepada para ulama juga pernah. Iya, saya kira itu Allahu ta'ala bisa. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ini dilihat ya, mana yang terpenting, yang lebih membutuhkan, itu yang kita inikan. Ya Allahu ta'ala alam bissawab. Karena biasanya ada sebagian ikhwah yang belajar itu, ini ada orang kecelakaan ini, dia jadi penonton saja. Ini karena takut. Ya. Ya ini. Jadi kita menolong sesuai dengan batas yang memang dibutuhkan untuk itu. Dibutuhkan untuk itu. Iya. Ya. Ya. Ya kalau misalnya seandainya dia tidak membahayakan, ya mungkin kita bisa ini atau bagaimana. Tapi setidaknya pertolongan pertama itulah yang dibutuhkan untuk itu. Ya, saya kira itu Allahu ta'ala bissawab. Jadi alhamdulillah ada kehati-hatian dalam hal ini, tetapi kita lihat mana yang lebih bermanfaat pada saat itu, tetapi sebatas pertolongan yang kita berikan. Ya, saya kira itu Allahu ta'ala bissawab. Karena waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.